Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat-sahabatku petani yang kami cintai, saat ini saya ada di kebun cabai rawit yang telah saya tanam. Alhamdulillah ini buahnya lebat sekali. Untuk itu para sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai, mari kita belajar untuk menanam cabai rawit dengan tumpang sari yang bisa menghasilkan lebih banyak lagi keuntungannya. Mari kita mulai tata cara untuk penanaman cabai rawit dengan tumpang sari. Para bapak tani dan sahabat-sahabatku yang saya cintai, kali ini kita memulai tata cara untuk pembuatan bibit. Awal pertama-tama kita siapkan yang namanya pisau. Nah, kita siapkan cabenya ini, terus ini yang namanya lontongan atau yang mau dibikin koker untuk penanaman atau penaruh bibit yang sudah siap ditanam. Nah, selanjutnya kita ambil cabai, kita belah. Nah, setelah kita belah, baru kita belah begini, baru bibitnya terus diambil. Setelah diambil bibit tersebut kita keringkan. Setelah kering selama 2 hari di terik matahari, selanjutnya proses selanjutnya yaitu bibit ditaruh di kokeran satu persatu. Taruh begini, satu persatu. Setelah itu ditaburi, yang ditutup dengan tanah sedikit saja. Kalau kurang banyak lagi, potong lontongan ini tadi yang untuk bikin tanam tadi, untuk yang namanya kalau di pertanian itu koker namanya, untuk mengoker, untuk menanam, untuk menaruh bibit yang akan ditanam, dimasukkan. Nah, setelah proses begini sudah jadi, ya terserah sahabat itu mau bikin yang banyak atau yang tidak, terserah. Nah, terus ditutup. Nah, sudah jadi ditutup yang rapat selama 5 hari atau 4 hari. Setelah itu dibuka. Nah, sudah tumbuh, akhirnya tumbuh seperti macam ini, tumbuhnya ini semacam ini sudah tumbuh. Nah, ini bisa langsung ditanam juga bisa. Kalau ingin agak besaran lagi seperti ini, ya ini agak besaran. Kalau lebih besar lagi gini, terserah sahabat. Terhadap sahabat itu nanamnya kecilkah, besarkah, itu tergantung selera sahabat. Setelah itu kita lanjutkan dengan tata cara penanaman. Sahabat-sahabat yang saya cintai, para bapak tani, inilah bedengan yang sudah saya siapkan untuk siap untuk ditanami cabai tadi. Nah, ini ukurannya bedengan, lebarnya sekitar 1,5 meter dan panjangnya terserah sahabat-sahabat sekalian, atau mau bikin 10 meter, 20 meter, tergantung lahan tanah yang ada. Ini diratakan dulu, diratakan begini biar kelihatan bagus lah, karena ini kan maunya tumpang sari, itu kan harus rata dulu baru kita ambil bibit. Nah, tanah yang bagus adalah ini dicampur dulu dengan namanya pupuk kandang. Campur pupuk kandang atau ditaburkan boleh ini, atau diaduk-aduk juga terserah. Pupuk kandang. Setelah itu baru siap untuk ditanami bibit yang sudah saya siapkan tadi. Ini semacam ini. Nah, ini ditanam, ini masukkan ini sama plastiknya, ini dimasukkan semua. Ini kan sudah ada, nggak ada penghalang, jadi langsung gini. Terus jarak antara satu dengan tanaman satu dengan yang lain itu sekitar 60 cm ataupun 80 cm, tergantung sahabat-sahabat maunya berapa. Adapun lebarnya juga bisa dijadikan 80 cm ataupun 60 cm, itu selera sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah ini jadi, baru kita ambilkan air. Nah, kita ambilkan air, kita sirami ini, yang tujuannya agar yang sudah ada itu melengket menyatu dengan tanah.
Nah, ini dilakukan 3 hari berturut-turut pagi dan sore agar tanaman cepat tumbuh normal. Nah, setelah ini kita sambil menunggu jarak 1 minggu ataupun 10 hari. Setelah itu kita taburi yang namanya pupuk kandang biar tumbuhan yang sudah ditanam ini bisa memakan atau menyerap makanan-makanan dari pupuk organik berupa pupuk kandang ini tadi. Nah, ini setelah selesai jadi kita biarkan biar bertumbuh kembang dengan bagus. Nah, sekitar umur 15 hari atau setengah bulan, saya bilang tadi kan bikin tanaman cabai dengan tumpang sari. Nah, ini kita ambil yang namanya alat apa sajalah, kayu kah atau apa bisa. Ini digaris begini. Nah, digaris begini. Ini untuk lahan penanaman kangkung cabut begini, digaris. Nah, begini garis. Ini sudah cabai ini sudah usia antara 15 hari. Ambil bibit kangkung. Ini bibit kangkung diambil. Nah, ambilkan pisau ini dari panah merah. Ambilkan pisau. Nah, sudah kita ambil. Aduh. Nah, ini baru kita taburkan ini. Kita taburkan. Ini caranya begini. Sudah selesai. Semuanya kasih, kalau bikin bedengan banyak kasih semua. Ini. Terus ditutup dengan yang namanya tanah sebelahnya. Tertutup agar merasa lembab dan cepat tumbuh. Sekitar jarak 3 atau 4 hari ini sudah tumbuh yang namanya kangkung. Nah, sudah tumbuh. Nah, setelah itu proses selanjutnya kangkung tersebut kalau sudah berumur 3 hari atau 4 hari langsung kasih taburan yang namanya pupuk kandang. Sudah ditabur rata sudah nggak apa-apa ini masalah. Para bapak tani, sahabat-sahabatku yang saya cintai, dalam penanaman cabai ini akan saya bikin penanaman tumpang sari 2 kali, yaitu tumpang sarinya 2 kali kangkung dan sawi. Adapun proses kangkung sudah kita laksanakan tadi, kita tinggal menunggu. Nah, sambil menunggu 3 hari yang setelah kita pupuk tadi, kita mau membuat bedengan yang namanya bedengan sawi. Nah, semacam ini sawinya yang kita tanam, sawi pendek juga sawi panjang juga boleh. Mari kita ke lahan untuk penaburan sawi. Ini diratakan. Nah, ini diratakan sudah. Setelah itu sawi diambil, jangan terlalu padat, jarang-jarang saja. Setelah proses penaburan sawi ini kasih pupuk kandang. Kasih pupuk kandang. Terus nanti kasih air. Ini dikasih air biar cepat tumbuh. Nah, setelah ini selang 3 hari ini bibit sawi sudah tumbuh. Nanti setelah kangkung ini dipanen umur 24 hari atau 20 hari dipanen, rumputnya dicabuti, baru sawi ini berusia antara 15 atau 18 hari. Nah, kita tanam di sini. Seandainya ini sawi yang sudah umur 20 hari atau 15 hari ini ditanam, tancapkan begini. Nah, masukkan ke sini. Dicabut, kangkung sudah bersih, rumputnya sudah bersih, tanam 1 jengkal, lubang lagi, 1 jengkal, dilubang lagi, 1 jengkal, dilubang lagi. Kasihlah bibit sawi yang ditabur tadi yang sudah siap ditanam. Nah, dalam sela-sela antara cabai dengan cabai ini dikasih 2 jalur. Kasih sawi 1 jengkal, 1 jengkal.
Ini berarti tumpang sari 2 kali tumpang sari, yaitu kangkung dengan cabai. Nah, setelah kita tanam umur 1 minggu atau 10 hari, kita kasih pupuk kandang lagi tuh yang namanya sawi yang barusan ditanam. 3 hari atau 4 hari kasih pupuk. Selang-selangnya begini, saat ini sawi, tengah-tengahnya dikasih. Ini sawi, tengahnya dikasih. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu panen antara usia umur 18 hari sampai 20 hari itu sudah siap untuk dipanen. Nah, dalam satu bedengnya, kalau sawi pendek yang semacam itu tadi yang saya tunjukkan, ini bibitnya, ini tunggu, bibit semacam ini dalam satu bedeng yang ukuran 1,5 meter lawan 10 meter, ini bisa mencapai 90 ikat atau 80 ikat. Per ikatnya 5.000. Jadi kan bisa menghasilkan banyak loh. Cabai belum panen sudah 2 kali panen, sekitar hampir kurang lebih 1 juta. Nah, ini sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan ini sudah mulai panen. Para bapak tani, sahabat-sahabatku yang saya cintai, demikianlah tip yang saya berikan kepada para sahabat-sahabatku, yaitu penanaman cabai rawit dengan 2 kali tumpang sari. Mengapa saya membuat 2 kali tumpang sari? Manfaatnya adalah 1, cabai masih kecil, itu tidak, di sekitarnya tidak akan tumbuh rumput-rumput yang sekiranya rumput tersebut adalah mengganggu. Agar itu tidak terganggu, ya kita kasih tanaman yang namanya kangkung yang menghasilkan. Yang 2 kalinya, mengapa kita tanami sawi, sayuran panjang ataupun pendek, itu karena akar di dalam tanaman cabai tersebut sudah agak panjang yang tidak boleh diganggu, yang akhirnya saya pilih sawi. Nah, sawi kalau sudah panen itu dipotong, tidak dicabut. Nah, jadinya namanya cabai tersebut tidak terganggu dalam akarnya, itu tidak terganggu, bisa bertumbuh kembang dengan bagus untuk menetralisir yang namanya cacar di dalam cabai tersebut. Itulah teori atau yang saya praktekkan kemarin, berhasil. Alhamdulillah. Beginilah saat itu namanya cabainya yang saya praktekkan ini, lebat sekali, panjang, juga tinggi sekali. Ini cabainya begini. Ini sebelum itu cabai panen, itu sudah panen 2 kali. Per bedengnya itu mendapatkan uang sekitar 1 juta. Ini bedengan sepanjang ini 1 juta lebih, 1.200.000, ada yang 1.300.000, ada yang 1 juta, itu per bedengnya. Inilah kelebihan tip yang sudah saya laksanakan. Alhamdulillah berhasil dengan sukses. Namun jangan lupa yang 2,5%-nya diberikan kepada yang berhak, yaitu fakir miskin, kasihkan anak yatim piatu, agar panenan kita yang dapat uang banyak itu berkah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah akan menambahkan 700 kali lipatan apabila kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2,5% adalah bukan milik kita, tapi milik fakir miskin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.